Dengan video ini, maka satu brand bisa dipenuhi dengan komentar-komentar negatif dari netizen. Kalau dibilang viral, pastinya iya, karena siapa sih yang nggak tahu brand makeup dari Pink Flash? Tapi yang lebih penting, bagaimana sih tanggapan atau respon dari brand tersebut? Dan dari kasus Pink Flash ini, kita bisa belajar bagaimana etika bisnis dan kode etik yang seharusnya dimiliki dan dipahami oleh semua pelaku usaha. Dan dari video ini, kita dapat melihat seseorang menyampaikan keluhan terkait produk Pink Flash. Ada hal-hal yang dipertanyakan oleh publik. Yang pertama, benarkah komposisinya? Yang kedua, amankah produknya? Yang ketiga, apakah ada yang ditutupi? Dan seperti biasa, ketika sesuatu yang viral dengan sosial media, maka opini tersebut akan terbentuk dengan cepat dan kadang terlalu cepat. Dengan begitu, kolom komentar langsung penuh. Ada yang panik, ada yang kecewa, ada yang langsung nge-cancel, dan ada juga yang pembelaan. Hal ini menunjukkan satu hal penting, yaitu kepercayaan konsumen itu rapuh. Sekalinya terganggu, maka dampaknya akan besar. Tetapi tidak lama viral, Pink Flash langsung mengeluarkan video klarifikasinya seperti ini. Dengan video ini, mereka menjelaskan asal bahan baku, keamanan produk, legalitas, kualitas, dan memastikan bahwa tuduhan tersebut tidak tepat. Langkah ini adalah langkah yang cepat dan tepat. Nah, sekarang mari kita bahas apa pentingnya etika bisnis. Etika bisnis itu apa ya? Apa sih yang dimaksud dengan etika bisnis? Etika bisnis adalah nilai moral yang menjadi pedoman suatu perusahaan untuk beroperasi dengan benar. Bukan hanya soal jualan saja, tetapi tentang kejujuran, tanggung jawab, transparansi, dan keamanan. Contohnya dalam dunia kosmetik, bahan harus aman, klaim harus benar, marketing tidak boleh menyesatkan, dan konsumen harus mendapatkan informasi yang jujur. Nah, kalau etika bisnis adalah nilainya, maka kode etik adalah peraturannya. Kode etik adalah panduan tertulis bagaimana perusahaan harus bertindak. Dalam brand kosmetik, pasti ada aturan, standar kualitas, pengujian produk, larangan klaim palsu, SOP yang berstandar, SOP keamanan produk, dan cara menangani komplain-komplain dari customer. Jika terjadi kesalahan seperti di video ini, maka kode etik akan menjelaskan, memberikan bukti, dan meredakan keresahan para konsumen. Alasan saya menggunakan kasus Pink Flash ini karena adanya video yang beredar atau video yang viral karena salah satu produk Pink Flash dan mereka meresponnya dengan cepat dan tanggap. Kasus ini bukan tentang siapa yang salah ataupun siapa yang benar, tetapi bagaimana sebuah perusahaan menjalankan bisnisnya yang benar. Karena konsumen berhak bertanya, brand berhak menjawab. Ini adalah bentuk etika dan kode etik. So, kalau kamu suatu saat punya bisnis, ingat, etika adalah fondasi, kode etik adalah pegangannya. Jadi di video ini kita belajar bahwa kepercayaan itu bukan diberikan, tetapi dibangun dengan perlahan dan konsisten. Terima kasih, saya Dinda Rizka Maulidina. See you next konten berikutnya.